Nah, dah. Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke, baik. Ini tadi yang saya maksud. Jadi saya hanya menggunakan tiga saja. Ya, yang pertama adalah ChatGPT, kemudian yang kedua adalah typesetnya, kemudian yang ketiga adalah Perplexity. Ya, jadi yang sesuai dengan yang ada di brosur. Jadi saya gunakan tiga ini. Selain sebenarnya nanti untuk yang untuk yang Note itu juga bisa digunakan. Tapi minimal kita berangkat dari sini dulu. Oke, saya akan buka ini pertama ya. Kemudian saya akan buka lagi yang ketiga yaitu Perplexity, gampang lah di promnya sebenarnya itu ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan ya untuk kita bisa memulainya. Oke, ya ada tiga yang saya buka. Kemudian sebenarnya ada satu lagi ya di Jenny, sebenarnya ini di jenny.ai untuk yang Note ya di Note nanti saya bisa gunakan. Nah, berarti ini ya, ini satu udah siap nih. Ya, saya juga pakainya yang gratisan saja gitu ya, bukan artinya gratisan itu, tapi kalau untuk mau yang bayar ya worth it juga sih, paling 150.000 lah ya sebulan. Tapi yang ini sendiri dalam 6 gitu ya, dengan nanti mungkin pakai ya solusinya pakai akun yang lain itu lebih dari cukup gitu ya. Oke, saya akan gunakan ini yang pertama ya, kemudian nanti saya juga gunakan typeset.io juga. Kemudian juga untuk yang Perplexity-nya kita gunakan ini juga agar lebih istilahnya itu mudah ya untuk nanti mencari. Tapi sebenarnya cukup powerful ya, cukup powerful. Baik. Nah, saya akan ambil contoh nanti kalau ada yang istilahnya itu belum menuliskan di sini, nah kita boleh buat ini ya. Oke, pertama saya akan mulai ya, saya akan mulai dari siapa nih yang tentang judulnya ya. Oke, saya cari yang ini dulu nih ya, dari Pak Wahyu Setiabudi ya. Oke, saya akan gunakan ini. Ini ada Fitnot. Nah, ini saya akan coba mulai dari Pak Wahyu nih ya. Judulnya adalah Analisis Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, studi kasus di Desa Sambung Tuku, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Nah, ini agak-agak cukup serius ini ya, cukup serius. Oke, saya mulai dari sini ya. Nah, kunci dalam membuat ya, kunci dalam menuliskan itu adalah di promnya ya, di promnya nih ya. Jadi di sini jadi langkah untuk membuat sebuah artikel jurnal sebenarnya nanti bisa berangkat dari sini ya, bisa berangkat dari yang typeset ini yang disebut dengan apa yang disebut dengan apa. Aduh, mohon maaf nih, agak terganggu sedikit ya. Agak sabar ini sampai nyurung-nyurung ini ya, matanya sampai ngeliatinnya ya, susah ini. Baik, nah oke ya. Jadi begini, untuk membuat artikel jurnal ilmiah ya ataupun buku sebenarnya ada banyak cara ya. Minimal ada dua cara. Cara pertama adalah yang gampang dulu di sini, yaitu kita akan menentukan judulnya. Walaupun nanti topik bisa ya, tapi ini kan untuk buku dulu ya. Jadi misalnya begini tadi, yang istilahnya itu yang ini adalah contohnya tuh, yang apa yang sesuai dengan standar ya penulisan artikel jurnal ilmiah yang terindeks Scopus ya dengan judul oke. Okay. Ini yang tadi yang saya dari Pak ini ya. Oke. Okay. Nah, di sini sebenarnya ini tidak cukup. Ini kita boleh tambahkan lagi dengan begini. Anda adalah seorang ya mahasiswa ya perguruan tinggi Islam ya yang ini tinggi Islam atau bukan ya, perguruan tinggi aja lah ya, jangan sampai ya, perguruan tinggi yang akan menulis jurnal untuk untuk disubmit di Scopus. Nah, ya ke Scopus. Nah, baru buatkan judul ini. Jadi pertama sebenarnya dari sisi tadi judulnya, ya dari sisi judulnya. Kenapa? Karena mungkin dia terlalu terlalu istilahnya itu umum, ya. Nah, dia karena dia pakai tadi standarnya Scopus, maka kemudian otomatis dia akan mencari judul yang memang menggunakan bahasa Inggris, ya. Nah, tapi kalau jadi bahasa Indonesia ya gampang lah, tinggal terjemahkan ya itu ke bahasa Indonesia. Nah, jadi pertama itu ini sebenarnya kalau dari sisi penulisan sebenarnya yang paling level paling dasar ya, yang paling basic
yaitu mencari judul yang memang menarik dan standar untuk penulisan Scopus. Kurang puas ya, saya tambahkan lagi yang lebih mendalam. Nah, oke, ini langkah pertama untuk membuat sebuah jurnal, artinya kita bisa lihat judulnya dulu, ya kan? Kita lihat judulnya dulu, oke? Ya, jadi ini kalau buku juga sama. Ini sebenarnya jadi apa artinya langkah pertama ini bahwa artificial intelligence itu memberikan ide gagasan tentang ya judul yang memang memiliki standar, termasuk buku juga. Tadi misalnya ya kita tukar, ini masih level basic ya, ini level sangat dasar, belum ke jurnal resmi. Misalnya ya saya ambil satu lagi contoh, tadi ada dari siapa nih? Oh, ini siapa, Pak Anto Sugiarto ya, misalnya ya kayak gini ya. Ya, oke, oke, ini ya Pak Anto. Jadi Anda adalah penulis buku bahasa Inggris untuk anak-anak. Ya. Kemudian Anda menulis buku dengan tema, kita sebutnya tema ya, lebih ya dengan tema di sini menguasai section ini supaya kelihatan. Nah, kemudian target dari target pembaca ya, pembaca dari mulai anak kelas sampai dan seusia ya, berikan alternatif ya yang marketable baca oleh anak SD. Nah, dia sebenarnya hanya minta judul aja, jadi hanya minta judul kan. Nah, jadi kalau pertama kan ini yang basic dulu nih, dari judul dulu gitu ya. Nah, Panjang juga perintahnya ya. ini adalah judul-judul yang coba disarankan. So dia kan ini tadinya English ya. Nah, ya gampang lah tadi tinggal English unlock learning with your subconscious mind gitu ya. Speak English like a pro gitu ya. Nah, kita tinggal ganti aja ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini baru pilihan judulnya nih ya, baru pilihan judulnya. Oke. Nah, oke, ini beberapa judul. Oke ya, lagi ke level yang agak atas ya. Level yang lebih tinggi yaitu ketika kita akan menulis sebuah buku. Saya kembali lagi ke dari Pak Wahyu nih ya. Nanti saya berikan yang lain juga. Oke. Nah, ini yang paling penting. Bagi mahasiswa mohon diperhatikan, yang mahasiswa aja ya, yang lain ikut aja lah ya. Oke, jadi ini langkah pertama yang levelnya itu agak cukup tinggi. Kenapa? Karena kita akan mencari. Jadi kan gini, ketika kita menulis artikel jurnal, yang dicari itu kan tadi pertama state of art-nya, yang kedua adalah research gap-nya, yang ketiga baru novelty-nya. So saya gunakan typeset.io ya di size space ini. Saya akan letakkan di sini. Jadi langsung dari judulnya saja. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Dia walaupun bahasa Inggris nanti dia akan bisa mencarinya itu dia pakai bahasa Indonesia. Nah, lihat kita itu diberikan pilihan ya, kemudian juga mengkomparasi istilahnya itu yang sudah ada. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan save atau di my library ini yang standar saja, kalau misalnya high quality. Nah, di sini ini tadi bicara tentang peran keuangan ekonomi syariah. Kalau ini yang ini saya hapus, kalau kita gunakannya itu di sini, ini Pak tadi yang dari Pak itu ya, silakan ini kan. Kalau kita menggunakan di ChatGPT, dia biasanya itu tidak akan keluar banyak dari sisi istilahnya itu pembuatan jurnal. Kita kembali ke sini, beberapa sekalian teman-teman semuanya. Ya, sampai di sini. Nah, ini yang paling penting di sini. Jadi ketika kita menuliskan tentang satu judul dan di sini referensinya juga ada. Kalau kita langsung mau mengutipnya, gitu ya. Kemudian, tapi kalau mau jadi kita akan menemukan ada 10 artikel jurnal yang kurang lebih pembahasannya itu sama. Nih, analisis peran pembiayaan mikro syariah, ada tulisan dari Fitriani, ya inklusi keuangan. Ini bisa dipilih ya, apakah yang sifatnya ini PDF, ya atau tertinggi nanti dia akan mengikuti. Nah, dia akan berubah. Jadi pilih typeset ya membaca gitu ya, bukan hanya berbeda dengan Google Scholar ataupun untuk memahami. Misalnya ya ini ada karena tadi saya pilihnya PDF dengan open access ya, ini ada development of Vakaf based microfinance and its impact in alleviating the poverty. Nah, ini insight-nya, kesimpulan ya, ini metode yang digunakan, kemudian result-nya, gap-nya akan temukan di sini yang digunakan kalau dia menggunakan kuantitatif risetnya. Nah, ini kolom-kolom yang ada di sini itu adalah di sini di baris ini gitu ya. Ada mulai result-nya, conclusion-nya, summarize-nya,
kontribusinya, practical implication-nya, objektifnya, finding-nya. Masuk sekalian untuk ya, kayaknya kalau mahasiswa sudah tahu ya. Tapi untuk yang mau menulis artikel jurnal, saya mau langsung menulis ini, tapi ternyata udah banyak nih ditulis oleh orang gitu ya. Ini ya lembaga keuangan mikro syariah, peran Baitul Mal, percepatan pertumbuhan mikro. Ya, ya tinggal itu dengan sebenarnya kalau untuk ini yang biasa kita gunakan dulu itu kan pakai publish and perish kan ya. Masih ingat ya publish and perish itu ya. Atau mungkin juga pakai Fosvius gitu ya. Fosvius jadinya gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Tapi kalau ini dia bisa membaca ya kalau kita perlu ini istilahnya itu menggunakan ini ya sudah tinggal ambil aja di sini ya. Kita tinggal klik ini karena dia open access ya, tapi yang agak mirip itu ini ya bahasa Indonesia aja lah ya. Peran lembaga keuangan. Nah, ini misalnya ya. Nah, nanti kita tinggal pilih misalnya, kita pilih aja yang Sinta 5 aja yang tadi yang itu dihapuskan saja gitu. Nah, dia bisa menariknya itu dia bisa dengan apa dengan ininya, dengan isinya itu apa gitu. Ya, jadi ini kan bicara tentang ini peran lembaga keuangan mikro, kemudian ini. Nah, ini nanti teman-teman semua boleh dieksplor ya, karena nanti khawatir waktunya nggak cukup juga nih. Jadi ini kita misalnya mau ingin tahu tentang resultnya. Nah, dari PDF yang ada di sini nih, dia langsung jawab ini di sini. Jadi chat di paper itu, jadi kayak apa papernya ini dia ngomong gitu ya. Nih, jadi ini jawabannya dari itu ya. Jadi ketika saya jawab tentang result of the paper, ini hasil makalahnya ini yang PDF yang ada di sini gitu ya. Kemudian nggak puas gitu ya, saya mau ganti yang lain. Ya misalnya pakai ini tambahan misalnya saya ingin tahu tentang metode yang digunakan. Ya metodenya apa sih? Sebenarnya tadi kan yang di atas bisa ya, tapi kan dia secara keseluruhan banyak kali ini satu-satu. Nah, lihat ini metode yang digunakan ya. Jadi dia itu menggunakan metode yang digunakan dalam makalah ini merinci spesifik penelitian ya. Dia menggunakan apa? Ulasan literatur gitu ya. Nah, kemudian case study, survei dan wawancara, analisis data, analisis komparatif gitu ya. Jadi ini kalau menurut saya sangat luar biasa sekali ya. Jadi untuk mahasiswa, untuk dosen itu akan sangat memudahkan sekali. Tadi saya baca juga yang satu lagi itu Humata. Humata juga sama, dia mengkomparasi artinya ini nih di Humata, mudah-mudahan kelihatan ya, Humata AI gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke istilahnya itu mendiskusikan tentang isi dari jurnal. Yang menulis tentang istilahnya artikel jurnal, ketika kita mau menulis jurnal itu ya ini ya habisnya itu ya. Makanya kita mau ganti nih misalnya ya, saya mau ganti dengan teman yang lain nih. Yang lain boleh langsung di chat room juga ya. Buku ajar bahasa Arab untuk masuk bagaimana? Ya. Nah, kelebihannya juga untuk bahasa Arab itu dia memang istilahnya itu bisa di bahasanya itu ya sudah banyak dia bisa menggunakan bahasa Arab. Ya, dia bisa menggunakan bahasa Arab. Oke, saya mau ganti. Ini kan tadi yang ini ya, yang siapa Pak Wahyu ya. Kita masih di level pertama yaitu contoh. Oke. Kemudian saya ke ini dulu ke Ibu Marifah Yuliani. Ya, jadi Bu Marifah akan menulis disertasi dengan judul Etika Bisnis Islam dan dampak lingkungan dalam industri kosmetik Indonesia studi kasus pada kasus overclaim dan sampah kosmetik. Oke, saya copy ya. Jadi langkah pertama Ibu Marifah, jadi pastikan bahwa judul yang kita akan ini yang akan kita teliti itu memang yaitu kita cari apa nih yang belum dituliskan. Makanya mencari dari riset gap-nya. Oke, karena ini disertasi saya pakai high quality yang PDF. Ya ini banyak banget kalau Islamic Business Ethic ya. Kayaknya kalau disertasi harus pakai bahasa Inggris nih ya. Dari misalnya Islamic Ethical Responsibilities for Business and Sustainable Development. Ini ada Abdul Hasan. Ini nanti artikel lagi nanti bisa pakai crack nih sebenarnya itu ya. Tapi walaupun kita nggak bisa ngeliat ininya, tapi insight-nya, metodenya, result-nya ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Kayak yang open access aja lah ya. Jadi Islamic Perspective on Environmental Waste Management Issues ya. Saya buka yang ini. Nah, jadi Bu Mel, lihat di sini dulu. Jadi kan ini kan pasti udah biasa, pasti kalau disertasi harusnya dia kan standar itu untuk yang Scopus ya. Nah, kelebihan dia itu dia bukan hanya paper, tapi istilahnya itu dipakai atau dia terakses juga nih. Ya, tahu pastikan langkah pertama adalah ini. Ya, ada state of art-nya, kemudian ada research gap-nya dan juga nilai novelty-nya. Nah, ya, ini insight-nya, ini method use-nya, metode yang digunakan, ya, kemudian hasilnya, riset gap-nya. Nanti kita lihat nih apa riset gap yang ada di penelitian itu. Populasi atau sampelnya kalau dia itu kuantitatif ya, sampai kepada mungkin ya mau nambahkan sampel yang dari sini ya, kemudian view plan ya. Dia kalau dia gratis itu biasanya dia sampai di sini. Oke, yang ini karena sebagian kualitatif saya population sampelnya saya ke yang istilahnya itu yang lebih ini aja, yang lebih open access saja. Kalau populasi nanti dia sebenarnya lebih banyak ke kaitannya dengan ini ya. Saya nggak usah pakai ini dulu lah. Nah, ini juga sama, misalnya saya ganti ke sini. Kalau ini nanti adalah kalau di Profes itu kalau saya gunakan biasanya lebih banyak untuk istilahnya itu untuk apa ya? Untuk ngambil referensi.
Ya, ini hampir sama dengan Gini.ai ya, dengan Pak Gini itu. Nah, saya Dokter, biasa banyak menggunakan ini karena dia Dokter, kelebihannya ini ada ini ya, mumpung ingat, ya. itu untuk tingkat similarity ataupun plagiasinya itu gimana untuk nanti dicek? Kalau kita Oke. menggunakan artikel di AI gitu. Ya, betul. Jadi kelebihan dari AI ini justru dia itu similarity sangat minim sekali. Ya, apalagi dengan nanti ada IS satu lagi untuk meminimalisir similarity-nya itu. Tapi kemudian nanti sebelumnya terdeteksi dengan apa? Dengan dia itu adalah buatan AI. Tapi dengan zero GPT juga itu bisa memanusiakan dari kata-kata yang ada di mana hasil dari AI ini. Jadi saya tadi Pak Asep ya itu bisa teratasi dengan AI untuk mengurangi similarity. Tapi yang saya pahami kalau di sini nanti dengan parapres.com juga nanti ada parapres juga itu juga akan lebih mudah. Jadi similarity itu sangat-sangat minim sekali. Oke, terima kasih. Oke, nanti ya. Ini karena panjang sih sebenarnya. Tadi yang perplexity ini. Jadi kalau perplexity saya gunakan itu untuk referensi ini di tahap yang kedua sebenarnya nanti. Ya di tahap kedua untuk kita mencari istilahnya itu sumber dari tulisan kita. Ya. Oke, ini tadi yang di sini tinggal cari aja, tinggal ngobrol dengan ini, ngobrol walaupun dia PDF-nya terus request dulu, tapi dia bisa baca ini. Misalnya conclusion dari ini kan kalau zaman dulu itu kan kita baca di abstrak. In this paper, Islamic approach to environmental and waste management dan seterusnya. Ya, read di sini ada misalnya the Islamic approach. Ini kan hasilnya ini nih, ya. With the holistic principle environmental management as applied by the Prophet Muhammad SAW is based on three important principle made up the concept of oneness of God, tauhid dan seterusnya. Ini kan biasa kayak gitu ya. Tapi kalau kita pakai ini conclusion gitu ya, dia langsung membacakan nggak betul ini terjemahnya apa gitu ya. Kita lihat konklusinya itu kayak gimana nih dari typeset.ai ini. Nah, ini ya. Jadi ini yang ditawarkan dari kesimpulan dari makalah tentang perspektif Islam itu keterkaitan alat ukur apa alat ukurnya di sini ya ini dari alat ukurnya harusnya itu ya. Kemudian manajemen lingkungan holistiknya, limbah sebagai sumber daya manusia, kemudian pengendalian polusi dan juga pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kesimpulannya. Nah, nanti lihat lagi ya apakah ini sudah benar ya tinggal nanti pastikan. Biasa kalau peneliti nggak bisa juga langsung percaya, dia harus lihat dulu juga. Misalnya kita ganti ke metodenya. Metode yang digunakan itu apa? Ya tadi kan sebenarnya di sini sudah ada ya. Yang di sini ini kan sudah ada nih dari semua paper ini dia akan jawab karena ini tuh yang misalnya nggak usah nih ya metodenya yang paling penting, resultnya perlu, riset gap-nya juga. Kemudian yang penting juga population sampling nggak penting nih. Bukan nggak penting maksudnya nggak terlalu inilah ya. Saya boleh lebih kepada ini apa kepada yang ini berbedanya gitu ya. Artinya dari riset gap-nya problem statement-nya, aplikasi feature objective, contribution. Nah, mungkin saya lebih ke result ataupun juga contribution atau conclusion. Summarize juga bisa juga sebenarnya gitu ya. Jadi ada kalau kita pengen tahu di limitation juga bisa ya. Di limitation itu kita lihat apa sih sebenarnya keterbatasan dari istilahnya itu artikel ini dan seterusnya. Oke, itu baru langkah pertama ya. Jadi langkah pertama tadi saya ulang lagi adalah memastikan bahwa judul yang kita gunakan baik buku ataupun itu memang betul-betul bisa istilahnya itu bisa layak untuk diterbitkan ya, layak atau bagus lah ya gitu ya, sesuai untuk apa kita mau jual kemana nih, siapa pembacanya, pakai ini bisa. Oke, itu yang pertama. Nah, kalau judul sudah ditemukan, berikutnya adalah membuat outline. Nah, outline yang pertama sebenarnya bisa menggunakan ChatGPT atau bisa menggunakan pakai yang apa sih ya, yang Copilot juga bisa sebenarnya ya. Copilot yang di sini nih sebenarnya bisa dia bisa gunakan juga ya. Copilot sebenarnya dia juga cukup powerful juga sebenarnya ya, dan pakai yang AI-nya itu. Tapi yang paling pertama dari sini dulu lah ya. Saya dari sini dulu aja, yang lebih mudah. Ya, misalnya saya kembali ke tadi, ada yang mau berkontribusi untuk judul, boleh juga. Ya, kalau tidak berarti saya kembali ke yang kalau yang ini dulu deh, Pak Hedi dulu boleh ya. Jadi tentang ini. Tadi anggap saja judulnya itu sudah bagus, walaupun saya mungkin buatnya seperti ini di sini ya. Dari judulnya dulu nih Pak Hedi ini. Saya pertama itu adalah buatkan judul buku yang menarik untuk pembaca usia misalnya 25 ke atas yang akan melaksanakan ibadah umroh ya, dengan ketentuan misalnya tadi itu untuk babnya ya, membacanya atau dengan bahasa yang mudah dipahami ya, sebanyak 10 lah. Jadi nanti yang paling penting sebenarnya adalah prompt-nya.
Nah, ini saya ngulang lagi ini karena nanti kita akan membuat istilahnya itu outline-nya. Nah, ini kan ya. Tuh, ini kan masih agak-agak ini nih. Kira-kira yang bagus yang mana ya? Pasti di ini karena pasti dikombinasikan. Jangan istilahnya itu kemudian udah saya langsung ini aja umroh dengan hati membuka makna dan keutamaan ibadah suci atau mungkin panduan umroh untuk pemula praktis. Kemudian apalagi nih ya mudah dan khusyuk misalnya. Nah, jadi agak kurang nih pilih gitu. Oh, makanya umroh dalam genggaman atau perjalanan hati ke tanah suci atau umroh tanpa ribet gitu ya. Karena tadi kan judulnya kan ditawarkan itu ini ya. Jadi judulnya itu adalah ini. Bagaimana dengan judul ini? Misalnya ya. Nah, kita lihat apa pendapat dia kayak gimana nih tentang ini. Nah, jadi kita masuk ke langkah yang kedua. Hmm. Nah, dia sudah menyebutkan sebenarnya nih. Jadi ada kata-kata kuncinya di bukunya itu adalah profesionalisme, kemudian ada kelengkapan dan keterlibatan, ya, kemudian daya tarik pembaca dewasa, gitu ya. Kemudian nanti bisa kita pilih yang mau baca itu yang mana. Oke ya. Jadi ini dianggap sudah selesai di tahap pertama. Tahap berikutnya, ini baik itu jurnal ataupun buku, maka kita mulai dari membuat outline. Saya berangkat dari yang jurnal dulu ya. Dari yang jurnal saya akan pilih jurnal tadi yang pertama apa ya. Ini yang Bu Marifah ini disertasi sebenarnya sama juga. Kemudian yang ini aja ya. Nah, ini sebenarnya nanti kalau umpamanya dia ada istilahnya itu template-nya atau urutannya itu dia akan lebih bagus sekali, ya akan lebih bagus ya. Nah, ini prompt yang saya gunakan ya, mengambil dari beberapa referensi ya. Anda adalah seorang penulis ya dan editor ya jurnal internasional berstandar Scopus ya Scopus. Oke, kemudian Anda akan menulis artikel jurnal ilmiah dengan judul atau dengan tema ya, dengan tema ini analisis peran pembiayaan mikro syariah dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini perintahnya ya, buatkan outline ya, outline artikel jurnal ilmiah dengan standar Scopus ya. Nah, jadi kita ini Scopus gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi langkah yang kedua itu adalah membuat outline ya. Outline-nya nanti tinggal kita sesuaikan ya. Nah, jadi membuat outline. Nah, untuk outline ini kita menggunakan selain juga menggunakan ChatGPT, kita juga menggunakan bisa beberapa yang lain. Nah, ini jadi yang paling penting itu sebenarnya prompt-nya ya, perintahnya. Jadi ketika misalnya saya menggunakan Anda seorang editor, nah ini jadi outline-nya analisis peran pembiayaan mikrosyariah dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, studi kasus di desa Sambo. Kita lihat ya. Ini mulai dari abstrak, kemudian pendahuluan ya, kemudian kajian literatur, kemudian metode penelitiannya ya. Nah, kalau kita mau ganti langsung ke hasil metode analisis, nanti tinggal ditentukan ya, kita mau pakai yang mana nih ya. Nah, pembahasan ini tentu saja kan tadi perlu data tuh ya, perlu data dari istilahnya itu lapangan. Nah, sehingga kemudian nanti perlu diperbaiki itunya ya, perlu diperbaiki. Nah, oke. Jadi setelah kita temukan ya istilahnya itu outline-nya. Nah, dari judul ini kita bisa langsung buatkan nih. Ya, jadi yang pertama ini kan abstraknya itu ini nih, latar belakang, metode, hasil, kesimpulan standar lah ya, semua sama itu ya. Yang paling beda itu kadang bisa langsung ke metode, hasil, kesimpulan. Oke. Yang berikutnya begini, buatkan karena biasanya mulai dari abstrak ya, buatkan abstrak artikel jurnal ilmiah dengan judul berikut ya, ini judulnya tadi. Kemudian sesuai, ini yang paling penting nih ya, sesuai standar jurnal apa namanya Scopus atau mungkin internasional. Nah, kita tambahin lagi Scopus internasional, Scopus gitu ya, Scopus internasional sebenarnya ya. Kita lihat abstraknya. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi apa Scopus kemudian dengan urutan ya. Kalau saya tuh bisa langsung ke metode aja ya, metode atau latar belakang bolehlah sedikit ya, latar belakang, kemudian metode, kemudian hasil, kemudian kesimpulan dan kata kunci. Ini penelitiannya belum istilahnya itu kan kita ngurut dari awal. Nah, ini abstraknya ya. Nanti tinggal kita lihat satu-satu. Tadi kalau untuk itu bisa paraphrase dan sebagainya kan. Ini kalau ya mahasiswa tadi kalau langsung dari sini dia nggak paham, kasihan memang gitu ya. Kasihan memang nih gitu ya. Jadi
Kita lihat nih, ini istilahnya itu pembiayaan mikro, ini apa namanya backgroundnya, kemudian penelitian ini adalah apa tujuan dari penelitiannya, kemudian menggunakan pendekatan studi kasus kan tadi karena udah pakai tulisan case study pasti studi kasus ya. Nah analisis ininya, nah ini metodenya, kemudian hasil penelitiannya ini ya, nih hasil penelitiannya itu ini gitu ya. Jadi ya lo bahkan sampai lihatnya udah pakai kata kunci pembiayaan mikro syariah, kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, studi kasus ya bolehlah metode ya, desa sambung dukuh gitu ya. Jadi udah jadi ini baru apa istilahnya itu apa ya abstraknya. Oke, kita lanjut ya. Buat abstrak berikutnya adalah membuat latar belakang. Ya, Anda adalah seorang penulis artikel jurnal ilmiah berstandar Scopus ya. Jadi itu seperti ini sih biasanya itu ya. Kemudian yang akan menulis artikel jurnal ilmiah dengan judul ini ya. Kemudian langsung ini buatlah latar belakang ya dari judul tersebut dengan data mutakhir serta ya saya pakai tabel lah ya, tabel dan diagram yang mendukung. Nah, kenapa? Nanti kita lihat ya. Saya tidak meletakkan di sini untuk referensi ya karena beberapa kasus itu menyebutkan bahwa kalau beberapa kasus ya beberapa pakar gitu ya di ChatGPT menyebutkan kalau dia kalau umpamanya ChatGPT itu kita mintakan itu referensi itu sering sekali kadang apa ya ngasal gitu ya kadang belum tentu benar lah istilahnya makanya harus ada cross check. Oke, ya ke sini latar belakang ya. Latar belakang. Berarti kita bicara tadi ya latar belakang, background, pendahuluan lah apalah gitu ya. Nah, kita lihat ini datanya cukup lengkap gitu. Nah, ini yang paling penting nanti ya. Nah, kita lihat oh datanya cukup lengkap nih ya. Nah, menurut data Bank Indonesia, sektor mikro, ini desa ininya. Wah, ini pakai ini bener nggak nih ada ini yang perlu kita cek nih. Ini bener nggak profil ekonomi Desa Sambung Duku 2023? Jumlah penduduk 5.000, persentase penduduk kerja. Nah, ini nanti kita akan cari di jurnal dengan dengan typeset dan juga perplexity ya. Jadi dia udah bisa pakai tabel, dia sudah bisa pakai apa istilahnya itu nanti diagram dan seterusnya itu dia bisa kembangkan itu ya. Jadi tinggal kita tambahkan gitu misalnya tambahkan ya. Tambahkan dengan referensi dari jurnal internasional. Ya, jadi nanti yang kesimpulan itu kita gantikan, kita tambahkan. Nah, dia akan minta lagi untuk data-data yang sifatnya itu lebih ini. Nah, kan kekurangan dari istilahnya itu kan dia pertanyaan gitu ya. Nah, dalam pertanyaan sehari. Nah, ini datanya, kemudian dia tambahkan referensinya yang ada di sini. Jadi kita harus bisa mengeksplor dari data ini. Nah, ini yang saya maksud nih. Ini misalnya Iqbal Z, Miracle, Introduction to Islamic Finance Theory and Practice ini belum tentu benar nih ya karena di sini tanggal akses juga tidak ada. Nah ini perlu diperiksa sehingga kemudian ya saya berangkat dari sini langkah yang ketiga. Langkah yang kedua tadi kan membuat outline kemudian mengisi satu-satu dari outline dari jurnal tersebut ya. Metode sebelum ke metode atau sini dulu ya. Jadi sekarang kita langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah mencari referensi. Misalnya ini kan di sini ada Hon dan Bati 2010 ini perlu dicek kembali ya. Nah, cara mengeceknya misalnya saya ambil dari sini ya, di sini aja nih. Menurut data Bank Indonesia tahun 2022, sektor mikro, kecil dan menengah menyumbang sekitar 61% terhadap produk domestik bruto PDB yang menyerap lebih dari 97 tenaga kerja di Indonesia. Oke, mainkan ya. Kita langsung copy ini ya, kan kita mau pakai referensi nih. Langsung kita gunakan ini. Ya, saya akan gunakan dua. Pertama adalah typeset dan yang kedua adalah buka dulu ya. Oke, yang ini aja. Yang tadi kita hapus ini kan. Oke, tadi saya nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa sih. Ya, sambil menunggu. Yang di typeset saya rasa sudah pakai ini dulu kali ya. Nah, kemudian yang di Humata ini saya baru buka juga untuk mencari istilahnya itu referensi ini ya. Misalnya saya mau cari resource ya sumber ya untuk berbagai istilahnya itu data yang kita bisa gunakan untuk mencari dari internet ya artikel yang kita yang di sini juga ya. Oke, sebentar. Ini juga sangat powerful, nanti boleh ditambahkan ya. Kita bisa login dulu untuk yang gampang gitu ya, pakai Google lah ya.
Oke. Tidak otomatis. Ntar saya mau daftarin dulu biar asli gitu. Jadi kalau masih nanya gimana nih cara daftarnya, ya gampang lah, tinggal masukin ini aja, gitu ya. Oke. Nah, ini juga ini saya pakai yang ini aja lah ya, Perplexity apa email yang lainnya. Biasa solusinya seperti itu. Kalau nanya Pak, ini yang gratisan gimana? Ya, kalau menurut saya sih gratisan juga cukup juga ya. Tapi kalau pengen nanti jumlahnya lebih banyak, kemudian referensi mungkin gunakan bisa lebih ini, ya bisa gunakan yang berbayar. Oke. Nah, ini jadi langkah yang ketiga adalah mencari referensi ya, mencari referensi dari istilahnya hal yang memang kita gunakan atau materi yang kita gunakan. Nah, ini ya dan di sini ya kita pakai dua-dua aja lah, saya nanti yang kemata nih on process ya, walaupun dia sudah bisa mestinya nih ya. Ya. Nah tadi kan sampai di sini ya, nah saya ingin mencari data tentang menurut data Bank Indonesia dan seterusnya, saya sudah copy kemudian saya letakkan di sini ya, saya cari yang gampang aja di paling mutakhir itu di paper ya. Nah ini ya kita lihat sambil saya langsung cari juga untuk biar nggak penasaran juga, saya cari juga di Perplexity. Ini aduh kayaknya nggak usah ditanya ya, tadi saya pilihnya itu paper ya di sini ya. Nah kita lihat nih tuh. Nah ini pilihan-pilihan yang kita bisa gunakan untuk menguatkan data kita. Jadi kalau dulu itu orang bilang ChatGPT itu nggak ada referensinya, iya betul ya. Kalaupun ada referensinya, beberapa ahli itu menyebutnya itu perlu dilihat kembali. Ya karena memang kekuatan itu sebenarnya di ini ya di narasi dan juga membuat kata gitu ya, bukan data. Nah kalau data ya kita gunakan ini ya typeset.io dan juga Perplexity. Nah ini misalnya ini ya di apa jurnal ini banyak sekali data-data yang menyebutkan itu, misalnya UMKM menyumbang sekitar 64 juta bisnis yang secara itu mewakili sekitar 61 dari PDB Indonesia. Ini Azhari et al. Tahun 2024. Nah, dulu itu ChatGPT itu dia masih agak-agak nggak bisa tuh kalau data terkini, tapi dengan ini papernya itu dia sudah diupload tuh langsung ketemu. Kita pengen penasaran, pengen cari, lihat. Nah, ini dia papernya nih. Ya, jadi strategi to improve MSME performance through entrepreneurial orientation, organizational readiness ya, knowledge management and e-commerce adoption. Nah, dia pakai PLS SAMS. Ini kelebihannya tadi ya. Yang dari atas tadi sudah saya jelaskan kan ya. Nah, saya jelaskan. Jadi ini juga request PDF. Ini mungkin perlu dicari ya ininya. Ini metodenya, ini risetnya dan seterusnya, itu riset gap-nya. Tapi kita kembali ke sini. Jadi ketika saya menuliskan ini gitu ya, kemudian saya ingin dapat datanya betul ya, tinggal kita copy ini aja. Kopinya yang ini kita copy gitu ya. Misalnya nih ya, kita copy. Oke, saya copy sini aja. Kemudian saya buka Microsoft Word-nya. Tapi biasanya kan Word-nya tadi harus satu-satu ya. Di Zoom ini dia nggak bisa buka, karena yang kita ini buka itu adalah di Google Chrome. Itu ya. Jadi bagaimana cara kita ternyata ini belum tentu. Sama juga dengan di sini. Misalnya kita lihat dengan mayoritas penduduk yang bekerja sektor pertanian UKM, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Share pembukaan screen. data, Tuh, tuh. misalnya data yang sebelumnya nih. Kita pengen yang ini lah, pembiayaan mikro. Ini juga sama, tinggal kita kemudian kita di sini di typeset ini kan. Kemudian ini juga menghadapi tantangan ini, tentang tantangan dan seterusnya. Jadi bicara tentang zona. Nah, ini yang di Perplexity juga sama. Ini lihat ya, ini jadi yang ditawarkan itu ada lebih kurang ada berapa jurnal nih? Ini yang mana? Nah, ini repository STDIS-nya. Kemudian ini artikel biasa Mari Sejahtera. Nah, kita tinggal pilih. Nanti jurnal saja ya, hanya jurnal saja. Nah, ini ada view, ada pilihan lainnya juga ya. Ini juga sama untuk sebenarnya memastikan bahwa ini kita kan data ini kontribusi terhadap PDB, kemudian penyerapan tenaga kerja, ini referensi ini satu, ini pilih ini misalnya ini UMKM, kemudian ini di Kadin, kemudian ini di referensi yang ini di Kemenq ya, ini di Kadin juga. Itu data-data yang memang asli gitu ya, yang bisa digunakan. Nah, nanti untuk pembicaraannya, artinya untuk referensi ini kita tinggal klik di sini misalnya dari yang Kemenq, karena dia kan datanya berarti cukup ini ya valid ya, kita gunakan. Nah, untuk memastikan ya kita lihat di sini ini benar ada nggak sih ya. Ini di sini kalau dia sumbernya itu artikel, nah berarti dia ternyata yang tadi ChatGPT itu dia ngambilnya itu di sini, dia sebagian besar itu ini dari sini ke sini. Jadi kita bisa gunakan referensi ini juga bisa karena dia official website juga gitu ya. Jadi cukup juga. Tapi nanti kalau dari artikel jurnal juga bisa juga. Jadi lebih ke ini, saya lebih senang ke yang ini karena dia referensinya lebih banyak nih misalnya. Ya, UMKM menyumbang sekitar 64 juta bisnis. Ini Asari et al. Misalnya, apakah dia bisa diakses? Ternyata bisa nih ya. Dia bisa diinikan nggak nih? Ya, dia isinya apa, pembahasannya apa tadi untuk istilahnya itu mengetahui tentang ini ya, dari Asari et al. Ini tentang strategi penciptaan. Tinggal kita lihat aja ya, dan seterusnya ini untuk pilihan. Tadinya kan kita kembali ke sini ya. Oke, ini kita anggap nanti kalau masih kurang kita tambahkan untuk referensinya ya, untuk referensinya ya. Nah, nanti artikel semuanya itu kemudian tadi kita urutkan satu-satu tentang misalnya tadi ini latar sudah.
Nah, ini misalnya kerangka teorinya nih, ya. Nah, ini kan cukup banyak nih ya tentang pembiayaan memberikan dampak signifikan ini kan. Nah, jadi di sini ini karena sudah ada outline ya, saya tinggal jelaskan lagi. Jelaskan ya secara detail dan pembahasan atau mengenai gitu ya, mengenai ini ya dengan standar standar penulisan artikel jurnal ilmiah, artikel jurnal Scopus lah gitu ya. Jadi dia bilang nih. Nah, jadi kita setelah outline itu kita temukan, kembangkan, dicari referensinya. Ini kan belum tentu benar nih ya. Lagi-lagi saya cari di yang Bahlul ini. Nah, ini ChatGPT itu dia tidak mencantumkan atau tidak menyematkan linknya ya, sehingga kemudian saya akan gunakan ini di typeset ini kan apakah ini betul ya dari Bahlul. Nah, jadi referensi juga tadi lengkap saya sudah lewat nih. Saya sudah mendelay ya di Bahlul tadi itu ya. Dan ini pastikan ya untuk kita bisa melihat juga referensinya. Nah, ya itu karena kalau data kaitan dengan tadi valid ketika sumbernya itu memang terpercaya itu sumber-sumbernya Mahmud et al. Oke, Masih ini saya ngambil yang neng kantor. oke. Iya, gimana? Ya, nah ini ternyata ada itu oleh Mahmud et al. Menunjukkan bahwa usaha yang dibiayai melalui skema syariah. Kita lihat satu, ini jurnal UNESA ACID, kemudian ini ada apa reposan. Ya, kemudian ini tinggal klik aja. Nah, ini pengaruh pengembang syariah. Mau nanya isinya apa, tinggal balikin aja ke situ lagi. Ada gitu ya. Lebih 13 nih. Terakhir saya mau copy kemudian pakai mendelay karena tadi ada yang nanya gitu ya. Saya yang ini aja ya. Yang ada ini referensinya tadi kalau dari apa ChatGPT itu perlu dilihat kembali. Oke, kemudian saya stop screen, kemudian Microsoft ini ya di sebentar, ini sebentar. Oke, saya share screen-nya kembali, sabar dikit lagi ya, karena ini tadi ada yang ini ke Microsoft Word saya mana ya, oke ini. Oke, kebetulan saya sudah download ini ya, download apa? Saya sudah download untuk mendelaynya ya. Oke, nah saya gunakan ya 12, kemudian ini, Belum muncul, kemudian Pak Dokter. Oh, udah sudah keluar, barusan. Ya, sudah ya. sudah. Oke, ini kan kita kasih contoh saja. Nah, ini nanti kalau dosen itu udah tahu nih, oh ini dari internet nih gitu. Tapi kalau kalau dosen yang lebih terbuka sih biasanya ya silakan aja, yang penting bisa menjelaskan gitu ya. Nah, oke, ini kan saya diinstal dulu. Setelah diinstal baru nanti masuk ke mana ada di Microsoft Word-nya. Nah, sekarang ini ya sudah mulai muncul ini. Jadi Microsoft Word juga Microsoft ini Word Excel gitu ya. PowerPoint juga dia sudah ada sentuhan AI juga nih di sebelah sini. Saya belum aktifkan nih. Ya, oke. Ini untuk membuat mendelay ya mudah ya, karena saya sudah ada ini, ya sudah ada istilahnya itu referensinya ini, insert citasi, saya klik, oke. Nah, sebelumnya saya mau pakai, oh tadi saya belum tentukan di sini nih ya, saya tentukan pakai API style. Nah, ini biasanya kecepatan dari komputer itu akan memengaruhi. Jadi pertama ya download dulu. Sebenarnya sekarang yang bagus tuh yang di sistem reference manager itu dia online ya, udah online langsung gitu ya. Tapi biasanya dia pakainya itu yang kalau saya pakainya yang masih versi desktop karena kita bisa apa lebih apa ya mungkin kan lebih familiar aja kali ya. Padahal sih sebenarnya lebih baik. Saya close dulu. Saya mau pakai tadi ini. Saya ulang lagi ya. Di sini saya pilihkan dulu ini nih untuk pilihan dari stylenya sebenarnya. Style itu tadi belum dipilih. Saya mau pakai API style ya. Oke. Kemudian insert ya insert tunggu sebentar ya ngambil datanya dulu sangat mungkin sekali ya sangat mungkin sekali. Ini agak sedikit gangguan internet saya ini. Ini referensi-referensi yang saya gunakan. Lihat, kelihatan nggak ya mendelay desktop saya ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kalau nggak berarti saya pakai ini aja. Nah, di sini tinggal misalnya saya pakai ini nih nama teman saya nih. Ada nggak ya? Oh, ada nih ya COVID-19 momentum kebangkitan. Nah, kita lihat hasilnya kayak gimana? Di mana nih adanya nih ya? Tunggu sabar sebentar. Dia memang perlu apa namanya perlu mikir dulu kayaknya. Oke, kemudian nanti ini lihat tuh, ini ya, ini referensinya. Nah, kelebihannya kan kalau udah begini, dia kan otomatis ya. Ini sebenarnya anak S1 udah bisa semuanya ya. Kemudian saya tambah lagi lah di sini ya. Saya tambah lagi di sini biar lebih mudah. Oke, kalau udah sekali udah bisa nih. Saya pakai yang lama saya aja. Nah, dia juga langsung kan, ini Fahru Razi dan misalnya ini 2023 kemarin ya. Nah, dari situ kemudian saya yang di daftar pustaka ini saya ganti referensinya kan ini kemudian tar
Ini dari ChatGPT biasa begini nih hasilnya. Nah, dari sini kemudian tinggal ini insert bibliografi. Klik. Nah, langsung jadi referensinya tuh. Gitu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet ngetik satu-satu gitu kelamaan. Kelamaan itu ya bagus sekalian. Oh, waktunya nih kayaknya tadi saya minta itu kan suruh minta waktunya itu biar ini nih biar apa biar istilahnya itu banyak yang bertanya terkait dengan materi hari ini tentu saja ya. Jadi sebenarnya bukan hanya ini sih, bukan hanya teknis, tapi yang paling penting itu adalah semangat kita untuk menulis, kemudian topiknya apa, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, luar biasa sekali, bermanfaat sekalian teman-teman semuanya. Kita masuk ke sesi yang kedua yaitu